Setelah kalian menyaksikan video yang pertama, harapannya semoga kalian bisa memahami apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran tersebut. Untuk selanjutnya, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan beberapa soal tentang fungsi kuadrat. Kita masuk ke contoh soal nomor 5. Persamaan sumbu simetri dari fungsi kuadrat fx sama dengan 3 dalam kurung x dikurangi 5 kuadrat dikurangi 40 adalah, kita selesaikan dulu rumus dari fx ini. Fx sama dengan 3 x dikurangi 5 kuadrat, bisa kita tuliskan dengan x kurangi 5 dikali x dikurangi 5 dikurangi 40. Ini bisa kita jabarkan menjadi 3. X kali x adalah x kuadrat dikurangi x kali 5, hasilnya adalah 5x dikurangi 5 kali x, hasilnya adalah min 5x, dan terakhir negatif 5 dikali negatif 5, hasilnya adalah positif 25, sama dengan 3 dalam kurung x kuadrat dikurangi 10x ditambah 25 dikurangi 40. Kita kalikan dengan 3 semuanya yang di dalam kurung, sehingga menjadi 3x kuadrat dikurangi 30x ditambah 75 dikurangi 40, sehingga menjadi 3x kuadrat dikurangi 30x, 75 kurangi 40, hasilnya adalah 35. Lalu kita masukkan ke rumus sumbu simetri, di mana rumusnya adalah x sama dengan min b per 2a, di mana b-nya adalah min 30 dan a-nya adalah 3. Sehingga ini akan menjadi negatif dalam kurung min 30 dibagi 2 kali 3, sehingga menjadi 30 dibagi 6, maka hasilnya adalah 5. Selanjutnya masuk ke contoh yang ke-6. Titik balik dari fungsi kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 adalah, untuk mencari titik balik maka kita cari nilai x dan nilai y-nya terlebih dahulu, dimana pada fungsi kuadrat tersebut nilai a-nya sama dengan 3, nilai b sama dengan negatif 4, dan nilai c sama dengan 3. Untuk mencari nilai x atau sumbu simetrinya, kita gunakan rumus negatif b per 2a. Kita masukkan min dalam kurung min 4 per 2 kali a-nya adalah 3, sehingga jawabannya adalah 4 per 6. Kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Untuk nilai maksimum atau nilai minimum, kita gunakan rumus b kuadrat min 4ac dibagi min 4a. Kemudian kita masukkan nilai b-nya adalah min 4, min 4 kali a-nya adalah 3, dan c adalah 3, dibagi min 4 kali 3. Hasilnya adalah negatif 4 kuadrat, hasilnya sama dengan 16 dikurangi 4 kali 3, 12, 12 kali 3, 36, dibagi min 12, sama dengan negatif 20 dibagi negatif 12, hasilnya adalah 20 per 12. Kita sederhanakan dibagi 4, maka hasilnya adalah 5 per 3 atau 1, 2 per 3. Sehingga titik balik koordinatnya adalah 2 per 3, 1, 2 per 3. Soal yang ketujuh, ini merupakan contoh soal penggunaan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas jauh h meter. Setelah t detik, ketinggian bola dinyatakan dengan h dalam kurung t sama dengan 64t dikurangi 16t kuadrat. Tentukan a ketinggian maksimum bola, b waktu yang diperlukan bola mencapai ketinggian maksimum, dan c waktu yang diperlukan bola mencapai ketinggian 48 meter. Fungsi kuadratnya adalah ht sama dengan 64 t dikurangi 16t kuadrat. Nilai a-nya adalah negatif 16, kemudian b-nya adalah 64, dan c-nya sama dengan 0. Nilai a-nya ini negatif, sehingga lintasannya
membentuk parabola yang terbuka ke bawah. Kita mencari ketinggian maksimum bola, ini sama saja dengan nilai Y. Kita masukkan rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC dibagi min 4A. Maka kita masukkan B-nya adalah 64 kuadrat dikurangi 4 kali A. Nilainya adalah min 16 dan C adalah 0 dibagi min 4 kali min 16. Sehingga hasilnya adalah 64 kuadrat dibagi negatif 4 kali negatif 16, hasilnya adalah 64. Ini hasilnya adalah 64 kali 64 dibagi 64. Ini kita coret, habis maka tinggal 64. Sehingga ketinggian bola maksimal adalah 64 meter. Kemudian B, waktu yang diperlukan bola mencapai ketinggian maksimum. Berarti ini adalah nilai sumbu simetrinya, atau X sama dengan min B per 2A. Kita masukkan B-nya adalah min negatif 64 dibagi 2 kali negatif 16. Maka ini ketemu negatif 64 dibagi negatif 32 sama dengan 2. Artinya waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum sebesar 64 meter adalah 2 detik. Kemudian yang C, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian 48 meter. Jadi 48 meter ini adalah merupakan nilai dari HT-nya. Kita masukkan saja HT sama dengan 64T dikurangi 16T kuadrat. HT-nya atau ketinggiannya kita ganti dengan 48 meter sama dengan 64T dikurangi 16T kuadrat. Ini kita jadikan satu ruas, ini 16T kuadrat, kita bawa saja ke ruas yang kiri, sehingga ini akan menjadi 16T kuadrat. 64T pindah jadi negatif 64T, kemudian ditambah 48 sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan dibagi 16 semua, sehingga menjadi T kuadrat dikurangi 4T ditambah 3 sama dengan 0. 3 ini kita pecah perkalian dari 3 dan 1. Supaya jadi negatif 4, maka keduanya sama-sama bernilai negatif. Maka faktornya adalah T min 3, T min 1 sama dengan 0. Sehingga T-nya sama dengan 3 atau T sama dengan 1. Sehingga bola mencapai ketinggian 48 meter pada saat waktunya 1 detik atau pada saat waktunya 3 detik. Demikian pembahasan soal-soal tentang fungsi kuadrat. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.